Pujian ini Bapa, ku sembah Kau. Bapa, ku sembah Kau. Bapa, ku sembah Kau. Kasih-Mu besar dalam hidupku. Bapa, ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Bapa, ku sembah Kau. Kasih-Mu besar dalam hidupku. Bapa, ku sembah Kau. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau. Kasih-Mu besar dalam hidupku. Yesus, ku cinta Kau. Inilah ungkapan hati kami ya Tuhan, dalam hidupku. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau. Bapa di surga, pagi hari ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami mau menyembah Engkau dan memuji Engkau. Roh Kudus, tolonglah setiap kami, ampuni segala dosa-dosa kami, layakan kami menyembah dan memuji Engkau, masuk ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami merindukan kehadiran-Mu, darah Yesus yang membasuh setiap kesalahan kami, setiap dosa-dosa kami. Mata kami mau tertuju kepadamu ya Tuhan. Worship you, I worship you. Sembah Kau, Bapa, ku sembah Kau. Kasih-Mu besar dalam hidupku. Bapa, ku sembah Kau. Bapa, ku sembah Kau. Bapa, ku sembah Kau. Kasih-Mu besar dalam hidupku. Bapa, ku sembah Kau. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau. Kasih-Mu besar dalam hidupku. Yesus, ku cinta Kau. Kasih-Mu besar dalam hidupku.
Bapa, kami mau terus menyembah Engkau, karena Engkaulah yang terbaik dalam hidup kami. Kami mau memuji-muji dan menyembah Engkau. Engkaulah satu-satunya yang terbaik. Segala sesuatu yang baik yang kami nikmati berasal hanya daripada Engkau saja. Tidak ada yang dapat menandingi daripada kasih-Mu kepada kami ya Bapa. Kami mau datang dengan segala kerendahan hati kami. Kami mau berjumpa dengan Engkau, Tuhan Yesus. Ku sembah Kau, Bapa, ku sembah Kau. Kasih-Mu besar dalam hidupku, Bapa, ku sembah Kau. Bapa, ku sembah Kau, Bapa, ku sembah Kau. Kasih-Mu besar dalam hidupku, Bapa, ku sembah Kau. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau. Kasih-Mu besar dalam hidupku, Yesus, ku cinta Kau. Kasih-Mu besar dalam hidupku, Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau. Cinta Kau, Yesus, lebih dari segalanya. Tolong kami sembah Kau, Yesus, untuk selama-lamanya. Kasih-Mu besar dalam hidupku, I love you, Jesus. Sikapanataka sendela reka pandala shikapanataka sendela reka pandala shikapanataka shikapanataka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk kesempatan pagi hari ini kembali kami boleh datang kepadamu, kami boleh bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus, hamba-Mu mengundang Engkau untuk berajar, untuk berkuasa dari awal hingga akhir. Engkau yang menaruh kata-kata-Mu ini di bibir mulut hamba-Mu ini. Dan Roh Kudus, mari kiranya Engkau yang menjamah melawat setiap kekasih-kekasih Tuhan yang ada di live streaming ini. Terbuka mata rohani kami sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh dimerdekakan dari setiap penjajahan si musuh, si jahat dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar pagi hari ini? Ya, saya maunya sih nyanyi terus ya. Ini termasuk lagu favorit saya. Ya, kita akan membahas kembali kelanjutan firman Tuhan yang kemarin. Shalom Ica, sudah lama ya nggak kelihatan ya. Shalom Cici Heni, Kakak Dewi, Kakak Bunda Agin,
Kakak Linda, Kakak Steven, dan semuanya. Saya akan kembali membahas kelanjutan yang topik kemarin, yakni kenapa asal muasal atau the root cause itu akar masalah apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Khususnya saya membahas tentang financial prosperity ya. Mungkin Bapak Ibu sering merasa, atau mungkin gereja-gereja seringkali merasa tabu atau hal-hal yang yang tabu dibicarakan di gereja. Mungkin orang berpikir maunya gitu ya berkat jasmani, mungkin ya itu kan yang seringkali mungkin kita dengar, tetapi itu adalah kebohongan si jahat ya. Karena financial prosperity itu adalah salah satu karya penebusan Kristus di atas kayu salib, dan itu yang seringkali ya kebohongan si jahat yang membohongi bahwa enggak boleh, orang Kristen itu enggak boleh berpikiran untuk mau diberkati lah dan lain sebagainya. Ya, apakah Bapak Ibu pernah dengar ini di gerejamu atau mohon maaf ya, saya mendukung, maksud saya menghormati setiap hamba Tuhan, saya menghormati setiap gereja, saya mengasihi setiap gereja, saya mengasihi ya Bapak Ibu semua, mengasihi Anda walaupun mungkin Anda punya pemahaman yang berbeda, nggak apa-apa ya. Saya nggak maksa supaya Bapak Ibu itu punya pemahaman yang sama seperti saya. Tetapi saya menjumpai di sini banyak sekali jiwa-jiwa yang terbelenggu oleh kesulitan ekonomi, dan oleh karena kesulitan ekonomi yang bikin susah sampai badannya sakit, iya kan? Itu yang saya temui, dan Roh Kudus menggugah saya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan ini supaya setiap kita boleh diterangi oleh kebenaran yang akan menolong kita untuk keluar dari setiap penjajahan si jahat, supaya kita semua itu bisa menikmati karya penebusan Kristus di atas kayu salib. Ya, saya harap Bapak Ibu connect dengan apa yang saya ngomong ya. Nah, kemarin saya sudah membahas akar masalahnya. Mungkin selama ini engkau sudah melakukan apa yang Tuhan mau. Mungkin engkau juga rajin ngasih perpuluhan, ngasih persembahan dan lain sebagainya, tetapi engkau belum juga melihat ada terobosan secara keuangan ya. Nah, saya mau menggali apa-apa saja ya penyebabnya. Ada mungkin tali ikatan-ikatan masa lalu yang belum dipatahkan, karena saat ini itu kita ini adalah produk masa lalu Bapak Ibu. Jadi segala sesuatu yang kita katakan, yang kita kerjakan, yang kita perbuat itu ada konsekuensinya. Itu nggak hilang menguap seperti uap ya, maksudnya seperti angin gitu menguap, enggak ya. Segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita ucapkan, bahkan yang kita pikirkan, itu ada konsekuensinya Bapak Ibu ya. Walaupun memang selalu ada jalan keluar, ketika kita datang kepada Kristus minta ampun, itu selalu ada jalan keluar. Tetapi saya melihat tidak ada yang, maksud saya tanpa peperangan itu nggak ada ya. Bahkan ada orang yang sudah hidup di dalam pertobatan pun jadi hamba Tuhan. Dia bertobat, dia jadi hamba Tuhan, itu pun dia masih suffer the consequences. Dia masih menderita konsekuensinya. Walaupun ya pada akhirnya mengalami kemenangan, tetapi ada peperangan rohani yang dilewati. Saya melihat ya salah satunya ya orang dekat ya, saya melihat ya orang dekat juga sama begitu ya. Jadi oke, saya bahas aja ya.
Kemarin kita sudah membahas penyebab-penyebabnya, cuman saya belum membahas secara detail. Ya, kemarin saya sudah katakan ada kutuk dosa, ya, ada kutuk keserakahan, ada kutuk mengandalkan diri sendiri, itu semuanya kutuk. Ada kutuk penyembahan berhala, ketika kita lebih mengutamakan uang, lebih percaya kepada uang, lebih mengasihi uang, lebih mencintai uang. Ketika kita kikir, pelit, itu sebetulnya kita sudah jatuh ke dalam kutuk penyembahan berhala tanpa kita sadari. Ya mungkin firman Tuhan ini keras, tetapi saya memang dipanggil mungkin ya untuk yang keras-keras, bukan yang manis-manis gitu ya. Tetapi manis, akibatnya manis. Kalau Bapak Ibu menghidupinya, engkau hidupmu akan menjadi manis. Percayalah, ya saya sudah mengalaminya. Dan bukan hanya saya, karena Tuhan itu nggak pilih kasih. Bapak Ibu juga akan mengalami kemanisan yang sama seperti yang saya alami. Kalau kita mau menghidupi firman Tuhan. Oke ya, kutuk penyembahan berhala tadi ya. Karena Tuhan itu nggak pernah, maksudnya nggak pernah bohong, janjinya itu ya dan amin, firmannya itu ya dan amin. Kalau kita belum mengalaminya, bukan firmannya yang salah, tapi kitanya yang harus menyelaraskan diri. Ingat, kitanya yang harus menyelaraskan diri dengan firman, bukan firman yang dicocok-cocokkan dengan kita ya. Terus ya kutuk mencintai dunia, ya ini itu sampai dikejar malapetaka, mengerikan deh Bapak Ibu. Nanti saya akan bahas satu persatu ayatnya ya. Terus kemudian kutuk soul ties. Soul ties kemarin saya sudah jelaskan sedikit ya. Kutuk soul ties ini sudah jelaskan belum? Nanti besok-besok saya jelaskan secara detail ya. Saya tidak akan bicara lebih banyak lagi. Kutuk keturunan, transaksi yang dilakukan di masa lalu ya, altar penyembahan yang memang walaupun misalnya Bapak Ibu sudah pindah agama kayak saya dulu, saya kan bukan dari agama Kristen, dari agama lain ya. Ketika saya percaya Tuhan Yesus, saya masuk di gereja yang sama sekali nggak paham mengenai hal-hal bahwa harus dibereskan di masa lalu. Nah, sampai puluhan tahun jadi orang Kristen, membawa roh jahat yang dari penyembahan berhala saya, yang altar penyembahan yang lalu, dan itu mengakibatkan begitu banyak masalah dalam hidup saya ya, sampai Tuhan satu waktu datang kepada saya dalam mimpi memberitahukan, sampai harus Tuhan sendiri yang ngasih tahu ya. Nah saat ini saya percaya saya ini nggak kebetulan, maksudnya Bapak Ibu nggak kebetulan masuk ke live streaming saya, karena apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan ya bisa menyelamatkan engkau. Jangan sampai kayak saya dulu, udah sampai puluhan tahun di gereja melayani, bahkan jadi liturgis. Tahu kan Bapak Ibu liturgis yang mimpin pujian di depan itu. Tetapi saya masih punya roh jahat dalam hidup saya. Saya masih dibelenggu oleh sakit penyakit. Kalau saya udah sakit itu ya, tiap bulan sakit. Dan kalau sampai sakit itu nggak bisa ngapain gitu, kayak diranjang aja seharian. Ya, dan setelah saya dilepaskan, puji Tuhan, itu sakitnya hilang juga sih. Ya, puji Tuhan ya. Oke, terus nanti saya akan membahas bagaimana cara melepaskan diri dari kutuk-kutuk ini. Dan nanti juga saya akan membahas dari berbagai segi ya, bagaimana kita semua yang ada di sini juga bisa mengalami bukan hanya saja tubuh yang sehat, tetapi financial prosperity, karena itu memang bagian daripada karya penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tuhan Yesus menebus kita di atas kayu salib bukan hanya saja supaya kita hidup masuk ke dalam hidup yang kekal, bukan ya Bapak Ibu, bukan cuman itu. Bapak Ibu, karya penebusan Tuhan Yesus di kayu salib itu termasuk kesehatanmu, termasuk kemakmuranmu, termasuk sukacita, damai sejahteramu, termasuk menjadikan Bapak Ibu dan saya ini representatifnya Allah di bumi. Dikatakan di kitab Mazmur, di kitab Yohanes, kita ini adalah bahkan sampai ekstrim ya, mungkin Bapak Ibu baru dengar dan mungkin gak setuju, mungkin berpikir saya ini
gimana gitulah tanda kutip sesat, tetapi ada di firman Tuhan saya pernah bagikan. Tuhan memanggil kita itu Allah. Allah dengan huruf kecil ya. Allahnya bukan huruf gede, huruf kecil. Karena kita ini adalah anak-anaknya, anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah kita harus merepresentatifkan Allah. Kita juga punya DNA-nya Allah. Kita tidak mewarisi lagi DNA-nya masa lalu kita, engkong kita, kakek nenek kita yang mungkin banyak kegagalan, banyak penderitaan, banyak masalah gitu ya. Kita sekarang mewarisi DNA-nya Allah. Kita dipanggil untuk berkuasa. Mandat yang sama yang Tuhan sudah berikan kepada Adam, maka mandat yang sama diberikan kepada kita. Nanti kita akan belajar itu. Nanti kita akan belajar, mohon maaf ya, saking kecepatannya jadi belepotan ngomongnya. Nanti kita akan belajar hukum-hukum kerajaan Allah, bagaimana supaya kita bisa menikmati semua berkat yang Tuhan sudah bayar di atas kayu salib ini. Hukum ibadah kemarin Bapak Ibu sudah belajar ya, hukum perpuluhan, hukum tabur tuai, hukum hikmat, hukum pengertian, hukum pengetahuan, hukum takut akan Tuhan. Ini adalah hukum-hukum rohaninya Tuhan. Ya, supaya kita bisa hidup mengalami segala kelimpahan yang Tuhan berikan kepada kita. Hukum kasih. Nanti terakhir saya akan membahas bagaimana kita mereshape itu membentuk ulang, memprogram ulang, redefinition, maksudnya meredefinisi. Nah, itulah kata yang tepat ya. Mohon maaf kalau belepotan. Meredefinisi masa depan kita karena kita sudah diberikan kuasa. Oke, kembali ya. Mohon maaf, refreshnya lama, tapi saya percaya Bapak Ibu jadi lebih paham kan kalau saya ulang-ulang begini kan. Oke. Kutuk dosa ya, sekali lagi kutuk dosa itu masih tetap ada kalau kita tidak hidup dipimpin oleh Roh. Saya tidak akan bahas lagi ayat-ayatnya karena nanti saya akan loncat lagi ke topik yang lain ya. Bapak Ibu yang ketinggalan topik saya yang lain-lain itu yang sudah saya pernah bahas, bahwa masih adakah kutuk atau berkat di zaman perjanjian baru ini. Bapak Ibu bisa lihat di link profile TikTok saya, ada siaran ulangnya. Kalau Bapak Ibu mungkin selama ini pernah mendapatkan pengajaran bahwa sekarang kita hidup di perjanjian baru, nggak ada kutuknya lagi. Ya memang betul kalau engkau hidup dipimpin oleh Roh ya, seperti kitab Roma dan kitab Galatia mengatakan seperti itu. Tetapi selama engkau masih hidup dipimpin oleh kedagingan, engkau masih berada di bawah hukum Taurat dan kutuknya masih berjalan. Ya kalau enggak, kenapa masih banyak orang Kristen yang hidupnya dibelenggu oleh sakit penyakit, yang hidupnya dibelenggu oleh tanda kutip kutuk, bukan? Ya kan? Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu melihat bagaimana Yakub. Saya sering membahas ini, saya tidak akan bahas lebih banyak ya. Saya tidak akan buka ayat-ayatnya, tetapi satu contoh yang paling signifikan itu bagaimana Yakub menipu papanya. Ya, membohongi papanya bahwa dia adalah Esau, tetapi dia Yakub, dan dia mencuri berkat kesulungan dari Esau. Tetapi perhatikan apa yang Yakub harus bayar. Dia ditipu oleh Laban selama berapa kali? 10 kali ditipu. Dia nipu sekali tetapi ditipu 10 kali. Coba bayangin. Itu pun dia diselamatkan karena apa? Karena dia mengadakan perjanjian dengan Tuhan. Sebelum dia pergi ke rumah Laban, dia bertemu dengan Tuhan lewat mimpi kan? Dan dia berjanji, kalau engkau memelihara aku, gitu ya. Kalau engkau memberikan aku tempat tinggal, kalau engkau memberikan aku makan, maka engkau akan menjadi Allahku dan aku akan memberikan 1/10 dari apa yang aku dapatkan. Perhatikan Bapak Ibu, Yakub itu umat pilihan Tuhan kan? Yakub itu orang pilihan Tuhan, tetapi dia sekalipun dia orang pilihan Tuhan,
Dia menjadi bapa leluhur kita Israel, tetapi itu pun ketika dia berbuat dosa, perhatikan, tetap ada konsekuensinya kan. Nah sekarang kita nih umat Kristen seringkali lupa, kita berpikir gak apa-apa kita berbuat dosa, lah kan kita bisa datang kepada Tuhan Yesus untuk diampuni kan. Iya memang diampuni. 1 Yohanes 1 ayat 9, jikalau kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan minta ampun, maka dia akan mengampuni. Betul, itu 100%. Dan dia tidak akan menghakimi engkau, karena Tuhan Yesus datang bukan untuk menghakimi. Betul sekali. Tetapi yang menghakimi dan mendakwamu itu adalah si jahat, bahkan di hadapan tahta Allah yang di surga. Dia mendakwa kita siang dan malam supaya Tuhan memberikan pintu bagi dia, karena keadilan Tuhan, dia harus memberikan pintu untuk si jahat masuk ke dalam hidup kita, karena dia adil. Tuhan yang kita sembah itu adil. Ya, nanti saya jelaskan lebih lanjut bagaimana caranya kita keluar ya dari akibat-akibat yang memang akibat dosa yang memang pernah kita lakukan. Ada jalan keluarnya, ada, tetapi nanti saya akan bagikan lebih detail. Saya akan bahas dulu satu persatu, kalau enggak nanti saya loncat-loncat terus. Ya, Yeremia 17 ayat 11 berkata seperti ini. Seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkannya, demikianlah orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal. Pada pertengahan usianya, perhatikan, ia akan kehilangan semuanya. Dan pada kesudahan usianya, ia terkenal sebagai orang bebal. Nah Bapak Ibu ya, kalau misalnya kita sudah berlaku gak jujur, udah nipu orang, tetap ada konsekuensinya, tetap, karena sebetulnya segala sesuatu yang kita lakukan untuk orang lain, kita sedang melakukannya untuk diri kita sendiri. Itu perjanjian baru kan, itu bukan perjanjian lama, itu hukum perjanjian baru. Apapun yang engkau ingin orang lain perbuat untukmu, lakukanlah itu untuk orang lain. Itu adalah summary alias conclusion dari hukum maksudnya hukum ahli dari semua hukum para nabi dan ahli Taurat. Itu yang benar ya, kata Tuhan Yesus. Itu adalah summary-nya. Ya. Nah, nanti saya akan jelaskan bagaimana caranya kita keluar dari akibat dosa ini Bapak Ibu ya. Engkau yang memang sudah pernah misalnya nipu atau ngebohongin orang, tenang ya, saya tidak menghakimi Bapak Ibu ya. Saya juga nggak jujur amat waktu bisnis ya. Saya juga sama orang berdosa, sama seperti Bapak Ibu. Tenang, saya tidak menghakimi Bapak Ibu, tetapi saya memberitahukan kebenaran firman Tuhan ini supaya kita sama-sama paham, dan kita nanti akan belajar bagaimana cara keluar dari akibat-akibat dosa yang sudah pernah kita lakukan. Oke, saya mau ajak Bapak Ibu melihat dari Amsal 1 ayat 11. Jadi orang yang sebetulnya ya, yang ngejahatin orang lain, itu sebetulnya dia sedang menjahati dirinya sendiri. Nih Bapak Ibu, firman Tuhan itu luar biasa dahsyat, mengajari kita supaya kita paham. Mungkin selama ini kita sudah jadi Kristen, tapi nggak ada seorang pun yang ngasih tahu bahwa ketika kita sedang menghadang orang lain, kita mau menjahati orang lain, kita sebetulnya sedang menjahati diri kita sendiri. Bahkan agama seberang lebih paham akan hukum ini. Mereka mengatakan hukum apa? Hukum karma. Itu agama saya dulu Bapak Ibu. Agama saya dulu sebelum saya masuk Kristen lebih paham akan hal ini. Mereka banyak melakukan perbuatan baik supaya mereka mendapatkan kebaikan. Jadi sebetulnya bedanya antara kekristenan dengan agama yang saya dulu itu, bedanya mereka berbuat baik supaya mereka masuk surga.
Kalau kita sebetulnya, kita nih umat Tuhan ini, kita sudah ditebus, kita sudah dibenarkan, kita sudah diselamatkan, kita sudah diberikan hadiah keselamatan untuk memampukan kita hidup di dalam kebenaran. Itu bedanya ya Bapak Ibu, paham kan bedanya antara agama saya dulu dengan agama saya sekarang. Karena sekarang bedanya ya Tuhan Yesus sebetulnya sudah melakukannya di atas kayu salib, tetapi sebagai respon bahwa kita menerima keselamatan itu, kita menerima kebenaran itu, kita mau hidup di dalam kebenaran. Itu perbedaannya. Oke, saya bacakan ya Amsal 1 ayat 11. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat, perhatikan, pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Ayat ke-14. Saya loncat ya. Tadi dari Amsal 1 ayat 11 ya. Saya salah ngasih tahu kali ya. Amsal 1 ayat 11. Tadi saya melihat ada, kalau nggak salah Ibu Rine ya nulis Amsal 1 ayat 11 kah yang saya kasih tahu. Oke, sekarang saya baca Amsal 1 ayat 14. Buanglah undimu ke, ya Amsal 1 ayat 15 ya, saya bacakan sekarang. Hai anak-anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka, tahanlah kakimu daripada jalan mereka. Ayat ke-16, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap. Padahal perhatikan, mereka menghadang darahnya. Darahnya siapa? Darahnya orang lain kah? Darahnya sendiri. Dan mengintai nyawanya sendiri. Ayat ke-19 saya bacakan. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Nah, ini sebetulnya hukum tabur tuai juga bukan? Ya kan? Hukum tabur tuai juga ini sebetulnya Bapak Ibu. Nah, kita seringkali berpikir kita hidup di perjanjian baru, sudah perjanjian lama sudah nggak berlaku lagi. Bukan seperti itu. Perjanjian lama adalah shadow, adalah bayangan perjanjian baru. Dan perhatikan, selama kita masih dipimpin oleh keinginan daging kita, keinginan daging itu keserakahan ya, penyembahan berhala, cintakan uang, penyembahan berhala itu termasuk cintakan uang. Ini hukum semua masih berlaku bagi kita Bapak Ibu. Ketika kita loba, istilahnya serakah menginginkan segala sesuatu yang bukan milik kita, sebetulnya kita sudah jatuh di dalam penyembahan mamon. Nah, sebetulnya kalau Bapak Ibu mau lihat ya, saya sering kali ya mendengar, ya termasuk suami saya cerita, tahu nggak, kita berusaha, kita misalnya punya perusahaan, kerja setengah mati, misalnya punya beban tanggung jawab karyawan banyak misal ya kan, kerja susah-susah pun berpuluhan tahun, nggak sama seperti yang koruptor misalnya. Mereka sekali koruptor, ketika baca di TikTok gitu ya, ada news, ada berita yang keluar misalnya di TikTok, bagaimana koruptor itu sekali korupsi itu ribuan T gitu ya. Nah, sebetulnya Bapak Ibu, mereka yang korupsi ribuan T itu, ya mungkin saat ini mereka menikmati, bukan menikmati hasil korupsinya, tetapi sesungguhnya itu ada akibatnya. Akibatnya itu mereka tidak tahu bahwa
mereka sudah melakukan transaksi di alam roh. Bapak Ibu yang ketinggalan pembahasan firman saya mengenai transaksi di alam roh ya, Bapak Ibu bisa lihat di profile TikTok saya, ada siaran ulangnya tentang transaksi-transaksi di alam roh yang terjadi setiap hari. Nah, termasuk mencuri, korupsi, termasuk di situ. Ketika orang tersebut mengambil keputusan melakukan hal tersebut, sebetulnya dia sudah menjual masa depannya, menjual masa depan anak cucunya kepada si jahat. Dia sudah membuka pintu kepada si jahat untuk menghabisi anak cucunya, ya, menghabisi berkat anak cucunya. Seserius itu? Iya, seserius itu. Dan saya perhatikan mungkin ya ada yang dihabisi bukan dari berkatnya, tetapi dihabisi dengan cara anak cucunya itu jadi orang gak bener, jadi orang pokoknya kena obat-obatan, narkoba, pokoknya masa depannya jadi madesuk, masa depan suram. Nah, mungkin Bapak Ibu baru dengar ini ya. Siapa yang baru dengar? Ya mungkin kita berpikir bahwa kita kita berpikir bahwa setiap kali kita berdosa diampuni. Ya memang diampuni kalau kita datang kepada Kristus sungguh-sungguh bertobat. Tetapi sekali lagi, selalu ada konsekuensinya. Ya Bapak Ibu jangan berkecil hati, nanti saya akan share bagaimana caranya kita keluar. Karena Tuhan Yesus sudah membuka jalan bagi kita ya. Sudah menebus setiap kutuk dosa kita di atas kayu salib. Tetapi sekali lagi ada peperangan. Ya, oke. Ya, kita lanjut ya. Kita tidak akan bicara banyak lagi untuk kutuk dosa. Ya, Amsal 11 ayat 17 berkata seperti ini, orang yang murah hati itu berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam, perhatikan, menyiksa siapa? Badannya sendiri. Ini hukum apa? Hukum tabur tuai. Jadi segala sesuatu yang kita ingin orang lain perbuat kepada kita, kita harus melakukannya kepada orang lain. Karena itu sesungguhnya Bapak Ibu kalau paham bahwa kita ini adalah tubuh Kristus dikatakan ya. Walaupun bukan kita melakukannya kepada orang Kristen atau kepada orang lain, sesungguhnya kita itu Tuhan menciptakan manusia itu sebagai tubuhnya. Karena manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, bukan? Kita ini maksud saya Tuhan itu tidak menghendaki satu orang pun untuk binasa, entah itu agamanya apa. Ya Tuhan itu mengasihi setiap manusia. Tuhan tidak ingin satu orang pun untuk binasa. Jadi sesungguhnya kalau kita memahami kita sebagai tubuh Kristus, kalau kita nih tangannya menyakiti, misalnya menyakiti tangan yang ini ya, tangan kanan menyakiti tangan yang kiri. Misalnya kita menyakiti sesama kita, sebetulnya kita menyakiti badan kita sendiri, bukan? Nah, itu analoginya ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita nyakitin orang gitu, misalnya tangan ini mau nyakitin sini supaya mendapatkan keuntungan dari sini. Itu namanya apa? Tanda kutip BODOH, bukan? Saya tidak akan mengucapkan. Itu namanya BODOH, bukan? Karena ketika si ini menyakiti si ini, sebetulnya dia sedang menyakiti tubuhnya sendiri. Inilah yang dikatakan di Amsal 11 ayat 17 yang tadi saya katakan. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Oke, selesai di sini untuk pembahasan kutuk dosa ya. Mohon maaf kalau saya ngebut. Soalnya materinya panjang sekali.
Materinya panjang sekali, tetapi kayaknya waktunya kok cepat sekali gitu ya. Oke, saya percaya Bapak Ibu udah paham mengenai kutuk dosa. Saya akan membahas lebih detail kepada kutuk keserakahan. Keserakahan itu juga sama si dosa ya. Saya mau lebih menekankan di sini bahwa keserakahan itu ya ada kutuknya sendiri, ada ya. Ya ini sama aja sih sama kutuk dosa. Saya nggak akan membahas banyak ya supaya cepat. Oke, saya mengajak Bapak Ibu melihat dari Amsal 28 ayat 22. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta, tetapi tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Perhatikan di sini dikatakan apa? Kikir. Kikir itu apa? Pelit. Ya kan? Bahkan pelit itu dikatakan tidak akan masuk kerajaan Allah. Kan saya sudah pernah membagikannya bahwa orang yang kikir itu nggak berdosa kalau di dunia, ya kan? Ya kan, di dunia nggak akan sampai masuk penjara kan. Tetapi ketahuilah orang yang kikir itu ya nggak akan masuk kerajaan Allah, dan bahkan dia akan mengalami kekurangan. Kalau bahasa Chinese itu saya pernah diajarkan ya dulu, bahasa Chinese itu serakah. Serakah itu cuman beda satu garis dengan kemiskinan. Di sini Bapak Ibu ada yang ngerti bahasa Mandarin? Saya dulu pernah belajar ya, dan diajarkan bahwa serakah itu cuma beda satu garis dengan kemiskinan. Nah, saya mikir ya, pasti nih ya orang yang dulu yang menciptakan huruf Mandarin, huruf Chinese itu punya punya ideologi yang sangat luar biasa. Mungkin dia sudah mengenal Tuhan kali ya, walaupun belum mengenal Tuhan Yesus, tapi saya percaya dengan hikmat yang, maksud saya pasti hikmatnya itu datang dari Tuhan, bukan? Sampai dia bisa bikin huruf serakah dan miskin itu beda satu garis doang. Nah, demikian pula kan kata kitab Amsal, karena orang yang kikir, orang yang serakah itu gampang diiming-imingi, bukan? Saya menjumpai banyak orang yang kena tipu online lah, datang sama saya minta didoakan. Ya, untuk orang-orang seperti itu saya selalu suruh untuk ikutan live streaming saya, karena bukan hanya saja doa, tetapi Bapak Ibu harus dengar kebenaran firman Tuhan ini supaya kita dibebaskan, bukan? Kebenaran firman Tuhan ini yang kita ketahui yang akan membebaskan kita, supaya kita jangan serakah, jangan kikir, jangan gampang diiming-imingi oleh misalnya investasi di sini returnnya misalnya 30%, 50%, 100% yang nggak mungkin punya, yang nggak masuk akal. Jangan mau. Tetapi kalau orang yang serakah mungkin akan tergiur. Mungkin misalnya kita belum punya kapasitas untuk membeli barang mewah, misalnya membeli kendaraan bermotor atau membeli sesuatu gitu ya. Tetapi kita maksain karena kepengen kelihatan mewah, kepengen kelihatan trendy. Ada yang begitu ya, mohon maaf saya nggak menghakimi ya. Mungkin juga karena pergaulan, karena pressure pergaulan ya. Waktu zaman dulu, waktu saya masih bisnis nih Bapak Ibu, teman-teman saya itu tukang gonta-ganti tas bermerek ya. Bapak Ibu tahu kan tas bermerek, satu tas aja berapa duit gitu ya. Nah, saya ini yang boleh dibilang ya aneh ya, boleh ya, terserah lah Bapak Ibu ngomong apa ya. Ya mungkin aneh ya, tas saya itu doang dan nggak bermerek. Sampai satu waktu ya teman-teman saya itu marah kali, karena mereka itu bermerek semua dan gonta-ganti lah ya. Jadi kita itu bareng-bareng dapat duit, karena namanya juga kerja sama kan. Jadi bareng-bareng dapat duit. Terus
kebetulan teman saya itu dirut, direktur utama, dan saya itu direktur lah zaman dulu ya, puji Tuhan ya, itu zaman dulu gitu ya. Jadi kan tergantung dirut kan mau ngasih duit, kata dirut itu, saya nggak akan ngasih duit sebelum kamu beli tas bermerek. Sampai dibecandain begitu Bapak Ibu. Sampai saya itu ditenteng ya ke butik bermerek, suruh beli dulu tas bermerek, sampai dibecandain begitu ya. Ya, nah Bapak Ibu, maksud saya itu kita ini nggak perlu, maksud saya nggak perlu ngikutin zaman kalau memang itu ya. Kalau bagi saya sih simpel sih ya. Saya itu nggak hidup supaya kelihatan orang gitu ya. Supaya kelihatan orang berduit gitu ya. Nggak hidup supaya dipuji orang, oh hidupnya berhasil gitu. Paling enak kan orang kayak saya kan nggak ngikutin tuntutan zaman atau tuntutan peer pressure itu, peer itu apa namanya, sesama, pressure itu tekanan. Kita itu hidup itu ya apa ya, ya kita itu kepuasan kita bukan di situ, bukan ya kan, nggak perlu lah seperti itu, nggak perlu ngikut orang lain. Jadi orang seperti mereka itu kasihan sekali Bapak Ibu. Sampai akhirnya teman saya ini, salah satu teman saya itu ya ekonominya agak sedikit jatuh, dan akhirnya dia melihat saya, dia bilang, enak banget sih jadi kamu, tas cuman itu aja, nggak bermerek lagi, dan it's okay for me gitu. Maksudnya buat saya it's okay. Di dalam hati saya, ya kamu yang salah bergaul gitu. Oke, kita lanjut ya. Tadi sampai mana ya? Kutuk keserakahan. Ya, Bapak Ibu masih ingat saya pernah berjanji saya akan membagikan satu ayat firman Tuhan bahwa ketika kita serakah, ketika kita nggak peduli, masih ingat saya cari firmannya waktu itu di kitab Nehemia, cuman saya nggak ketemu. Ya, saya janji saya akan bagikan. Nah, sekarang saya bagikan karena topiknya sama, maksudnya topiknya nyambung ya. Jadi ketika kita nggak peduli, ketika kita nggak berbelas kasihan sama orang lain, itu kutuknya apa? Nehemia 5 ayat 13 saya bacakan ya. Ketika mereka tidak menepati perjanjian untuk peduli kepada sesama mereka, untuk mengasihi sesama mereka, itu Nehemia 5 sebetulnya berbicara tentang perjanjian bagaimana bangsa Israel yang kembali ke tanah Israel. Waktu dulu kan mereka diporak-porandakan sama Tuhan, angkut ke negeri Babilonia karena mereka menyembah Allah lain. Sekali lagi, karena mereka menyembah Allah lain itu ya bentuknya apa? Bentuknya keserakahan, karena mereka lebih percaya kepada apa yang mereka nikmati, ke uang, mungkin bukan uang ya, tetapi ya dalam bentuk seperti itu. Dewa fertility, dewa prosperity ya. Fertility itu kesuburan, bagaimana kalau nanam tanaman itu bisa subur, bagaimana itu kan bentuk prosperity kan, kesuburan. Punya anak sama, itu kan bentuk prosperity, itu adalah bentuk penyembahan berhala. Nah, ketika mereka nggak peduli lagi sama sesama, itu adalah bentuk penyembahan berhala, bentuk keserakahan, karena mereka lebih mengasihi diri sendiri, mengasihi barang-barang yang kelihatan, itu semuanya sama, keserakahan, penyembahan berhala, termasuk saudara-saudaranya lah ya. Nah, kemudian Nehemia datang. Nehemia berkata bahwa setiap bangsa Israel harus membebaskan sesamanya dari hutang pihutang, ya mulai peduli kepada sesamanya. Nah, dan barang siapa yang tidak mau ikut ambil bagian dalam perjanjian ini, maka konsekuensinya apa?
Ini adalah kutuk yang berlaku ya Bapak Ibu, ketika kita nggak mau peduli sama orang lain, kita hanya mikirin diri sendiri, kita hanya serakah gitu ya. Konsekuensinya Nehemia 5 ayat 13 saya bacakan, juga ku kebas lipatan bajuku sambil berkata. Ini adalah profetik ya, ketika seorang nabi melakukan sesuatu itu adalah lambang profetik. Juga ku kebas lipatan bajuku sambil berkata, demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan, perhatikan, dikebas Allah dari rumahnya dan hasil jerih payahnya. Demikianlah ia dikebas dan menjadi hampa. Ini adalah kutuk keserakahan Bapak Ibu. Kalau kita gak peduli sama sesama, kita hanya mikirin diri sendiri, kita menghalalkan segala cara untuk diri sendiri, untuk kesenangan diri sendiri ya. Kita nggak mau peduli orang susah di sekeliling kita. Kutuknya ini, ada kutuknya, iya ada kutuknya. Sebetulnya ini bukan ayat pertama mengenai ini ya, mengenai kepedulian, mengenai ngebebasin tetangga kita, ngebebasin saudara kita dari kesusahan. Itu bukan hanya yang pertama Tuhan memberikan firman Tuhan. Di kitab Ulangan 15 juga ada menceritakan bagaimana kita itu harus peduli dengan sesama kita ya. Mungkin bahasanya lain tetapi intinya seperti itu. Kita harus peduli. Ini Ulangan 15 sama Nehemia 5 itu sama persis mengenai menghapuskan hutang sesama. Nanti saya akan jelaskan korelasinya di perjanjian baru, bagaimana kita hidup di perjanjian baru dan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan kepada kita, dan ya hubungannya apa. Sudah pukul 5, cepet banget ya. Oke. Gak apa-apa ya Bapak Ibu, kita lanjutkan besok mengenai kutuk-kutuk ini, supaya kita tahu kita ini, maksud saya penyebab akar masalah kita mengalami kesulitan ekonomi itu apa. Kita harus tahu dulu penyebabnya supaya kita bisa keluar, ya kan? Supaya kita bisa memutuskan kutuk yang menjadi akar masalah, dan kemudian kita bisa keluar mengalami pembebasan ya. Dan kita juga baru kita bisa meredefine ya bahasa Inggrisnya, memprogram ulang masa depan kita, menciptakan kembali masa depan kita, ya kan, menurut janji-janji Allah. Oke, kalau gitu kita lanjutkan besok. Mari kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih Engkau yang sudah berbicara, Engkau yang sudah mengajar setiap kami, Engkau yang sudah membukakan mata hati kami, Engkau yang sudah menerangi mata hati kami. Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, mohon belas kasihan-Mu kepada kami. Ampunilah setiap kami, anak-anak-Mu, kekasih-kekasih-Mu yang ada di live streaming ini. Mungkin selama ini kami sudah berdosa terhadap Engkau tanpa kami sadari. Kami pikir mungkin bahwa dosa kami ini hanya memikirkan diri kami sendiri. Ini bukan dosa yang besar. Kami berpikir mungkin ini hanyalah normal sebagai manusia biasa. Kami memikirkan hanya kepentingan diri kami. Kami memikirkan hanya kepentingan keluarga kami atau anak-anak kami. Kami selama ini mungkin tidak mempedulikan sesama kami yang mengalami kesusahan, yang mengalami kesulitan, atau mungkin selama ini kami sudah menghalalkan segala cara untuk mencari nafkah. Kami lebih percaya kepada hal-hal dunia ini dibandingkan kami percaya akan janji firman-Mu. Saat ini kami sungguh-sungguh bertobat di hadapan-Mu. Bapa di surga, belas kasihan-Mu turun atas kami. Ampuni kami, darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, roh kami. Hancurkan, patahkan setiap lembu kutuk dosa kami. Sudah hancur, sudah patah dalam hidup kami. Setiap roh-roh jahat, roh yang menghalangi berkat kami,
saat ini saya usir keluar dari anak-anak Tuhan yang ada di live streaming ini dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat Tuhan hingga berkelimpahan atas Bapak Ibu semua, atas hidupmu, atas keluargamu, atas pekerjaanmu, atas toko-tokomu, atas usaha-usahamu. Diberkati Tuhan berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Mulai hari ini Roh Kudus tolong kami untuk lebih mengasihi Engkau dengan cara mengasihi, dengan cara mau mengasihi, menolong sesama kami yang ada di sekeliling kami, yang di depan mata kami, yang kesusahan, yang kekurangan. Kami juga mau menjadi perpanjangan tangan-Mu, mewakili Engkau untuk menolong mereka. Mungkin kami tidak punya banyak, mungkin kami punya sedikit saja Tuhan, tetapi dengan sedikit ini kami mau setia melakukan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu itu tidak pernah gagal. Janji-Mu ya dan amin bahwa Engkau adalah Tuhan pemelihara kami. Bahkan Engkau Tuhan yang akan membuat perbedaan antara umat yang sungguh-sungguh beribadah kepadamu dengan umat yang tidak beribadah kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu yang sakit. Roh Kudus, hamba-Mu mengundang Engkau untuk datang menjamah melawat setiap kekasih-kekasih-Mu yang ada di live streaming ini. Ya Bapak Ibu yang masih punya kepahitan atau masih punya pikiran negatif tentang orang lain saat ini, minta ampun dulu sama Tuhan supaya nggak ada yang menghalangi kuasa Tuhan untuk menjamah engkau. Ya, darah Yesus sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohmu, menghancurkan, mematahkan setiap kutuk dosa, kutuk sakit penyakit, kutuk keturunan atas hidupmu sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Roh sakit penyakit, roh sakit lambung, roh sakit kepala, roh-roh jahat yang menempel di tubuhmu yang bikin sakit, saat ini saya hardik keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Tinggalkan tubuh anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas sekarang. Saya lepaskan kuasa Tuhan mengalir, membebaskan engkau. Roh intimidasi, roh kekhawatiran, roh kecemasan, aku usir keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini engkau bebas, kesembuhan mengalir. Asam lambungmu normal, lambungmu sembuh. Sakit di kepalamu sudah sembuh sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Sakit-sakit di badan sekarang kesembuhan mengalir. Sakit di sendi, di lutut, di tangan, di kaki sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas kekasih-kekasihmu di tempat ini. Bapak Ibu yang sakit tumor, cancer, darah Yesus sudah menghancurkan, mematahkan setiap belenggu, kutuk dosa, kutuk sakit penyakit sudah hancur, sudah patah atas hidupmu. Saya mengutuki sel-sel cancer, sel-sel tumor, saya kutuki sampai ke akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus. Mati sampai ke akar-akarnya dan saya cabut keluar semua, saya buang ke tubir laut dalam nama Tuhan Yesus. Engkau bebas sekarang, kesembuhan mengalir. Sakit penyakit tidak punya kuasa lagi atas tubuhmu. Engkau sekarang sudah bebas, sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak semua sakit penyakit dari tubuh kami dalam nama Tuhan Yesus. Tubuh kami menjadi miliknya Tuhan Yesus, menjadi bait Allah, tempat kemuliaan Allah. Kemudian Allah bersinar dalam hidup kami, dalam tubuh kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus untuk karyamu di tengah-tengah kami mengucap syukur. Ya Bapak Ibu yang sudah dijamah Tuhan, yang sudah disembuhkan Tuhan, boleh tuliskan di komentar. Saya akan doa berkat udah ya tadi ya, bukankah udah tadi ya? Iya. Oh ya, Ibu Rine, saya berdoa ya untuk anaknya. Namanya Silas kah? Mohon maaf saya lupa. Anaknya namanya Silas kah? Silas bukan Ibu Rine? Ya hari ini ya, saya berdoa. Ya Silas, oke saya berdoa ya untuk anak Silas Rian. Darah Yesus sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohnya Silas Rian. Hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk sakit penyakit, kutuk penyembahan berhala, kutuk mantra, kutuk cimat, kutuk masa depan atas Silas Rian sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh sakit penyakit aku usir keluar dari Silas Rian dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Rine sepakat berdoa bersama dengan saya, karena 2-3 orang berdoa bersama-sama meminta kepada Tuhan, Tuhan akan mengabulkannya ya. Dan sekarang saya menghardik setiap roh kutuk keluar dari Silas Rian dalam nama Tuhan Yesus. Keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saya melepaskan kasih Tuhan, roh kasih, roh sukacita, roh damai sejahtera turun atas Silas. Diberkatilah masa depannya, masa depan yang gilang gemilang dalam nama Tuhan Yesus terjadi, tergenapi atas Silas dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, Ibu Rine, kalau Silas ini suka main game atau enggak ya? Main game komputer maksudnya. Kalau bisa dikurangin itu ya. Komputer game komputer itu kalau bisa dikurangin dan tidak ya. Puji Tuhan ya. Oke. Ya puji Tuhan, diberkatilah psikologisnya, diberikan hikmat sehingga psikolognya bisa mendiagnosa dan memberikan terapi yang tepat untuk Silas. Amin, puji ya. Oke, Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus boleh tuliskan di komentar, klik tombol tamu, saya akan undang naik ke atas. Oke, kita naikkan pujian ya sebelumnya. Pembuat mukjizat sejati. Oh bagus juga itu lagu ya. Cuma saya nggak tahu lagunya, nggak apa-apa ya, kita cari. Yesus pembuat mukjizat. Iya kan, ada kan judulnya tuh lagu. Oh terima kasih Ibu Rine untuk berkatnya. Tuhan Yesus memberkati Ibu Rine. Yesus pembuat mukjizat. Ada kan lagunya? Cuman saya kurang familiar, mohon maaf ya. Ada request lagi kah? Ya, untuk anak David mau beribadah, ya Ibu Rumondang itu adalah perjuangan dari ibu sebagai mamanya ya. Mamanya yang harus bangkit kalau perlu doa puasa, karena seorang mama itu punya otoritas, punya kuasa untuk mendoakan anaknya. Jadi mamanya yang pertama-tama harus ngasih contoh. Mamanya juga harus beribadah, bukan hanya saja ibadah secara agamawi, tetapi perkataan kita, perbuatan kita menunjukkan bahwa kita adalah orang yang beribadah. Jadi anak kita mau
Tadinya anak saya juga anti sekali ya dengan ibadah segala perkara. Terima kasih Kakak Bella. Lagu yang itu ya, yang familiar. Oke, ya jadi ketika kita membuktikan bahwa kita ini mama yang beribadah itu berbeda loh sama mama-mama yang lain. Ya Kakak Orlando udah duluan Kakak Bella, jadi saya yang duluan ya tadi request segala perkara. Kakak tiap hari rambut baru ya, kalau ini makin pendek makin cantik aja. Oh ya Kakak, ini aku gunting sendiri gitu ya. Ibu Ciara nih ngirit ke salon sampai gunting sendiri. Hemat Bapak Ibu. Terima kasih ya Bapak Ibu. Mari kita naikkan segala perkara. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Dia mengecewakan, Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Terima kasih Kak Vivi untuk komentarnya. Terima kasih Kakak Orlando untuk supportnya. Ya Cice Heni, terima kasih untuk doa-doanya. Ibu Roberta, Ibu Cidel, Ibu Paulina semangat. Kakak Bella, Kakak Dewi, terima kasih. Ibu Linda, terima kasih. Kakak Katarin, mana nih suaranya Kakak Katarin nih yang setia. Tolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan, Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung. Oh ya Ibu Rine, anak Silas ini hubungan sama papanya kurang harmonis ya, mohon maaf ya. Apakah kurang harmonis hubungan Silas dengan papanya? Ya itu yang harus diperiksa ya. Oh ada Kakak Katarin juga, masih pemulihan sakit C. Oh makanya nggak ada suara saya. Doakan ya untuk Katarin. Oke. Bapak di surga, mohon belas kasihan-Mu atas Kakak Katarin. Saat ini saya melepaskan berkat kesembuhan atas Kakak Katarin. Darah Yesus sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohmu, sudah menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk, sakit penyakit saat ini sudah hancur, sudah patah. Jadilah engkau bebas, tekanan darahmu normal, suhu badanmu normal, sakit-sakit di badanmu sekarang sembuh, badanmu sekarang gak lemes lagi, sakit di kepala juga udah sembuh dalam nama Tuhan Yesus.
Saya lepaskan kuasa Tuhan atas Kak Katarin sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Katarin, apa yang kakak rasakan sekarang? Udah enak kah badannya? Ya, Ibu Pauline, saya berdoa ya untuk Pak Tommy. Pak Tommy apa Tony? Tommy ya, Pak Tommy. Sekarang saya berdoa untuk Pak Tommy yang stroke. Saya berdoa untuk Pak Tommy. Saya lepaskan kuasa Allah. Ibu Pauline masih di sini kah? Saya lepaskan kuasa Allah sekarang turun atas Pak Tommy. Turun atas Pak Tommy, turun. Sambil saya berdoa, Pak Tommy bisa menggerakkan badannya, bisa menggerakkan kakinya. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan mengalir. Sekarang darah Yesus sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohnya Pak Tommy, sudah menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk dosa, sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kesembuhan mengalir, badan Pak Tommy ringan, bisa digerakkan kakinya, tangannya bisa digerakkan dengan sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, Bapak. Oh, ini ada Ibu Paulina. Ya, Paulin. Ya, kadang ada yang perlu didoakan 2-3 kali, nggak apa-apa ya. Tuhan Yesus aja mendoakan orang yang sakit buta, masih ingat di Alkitab 2 kali kan? Nah, demikian pula Bapak Ibu yang nggak masalah kalau mau didoakan lebih dari sekali ya. Shalom Ibu Paulina. Ya, amin. Ya, apa kabar Ibu? Shalom. Ya, gimana kabarnya? Ya, selamat pagi, Ci. Bapak Tony lagi mandi pagi. Oh, ya sudah. Beliau kirim hormat dan salam sejahtera. Oke, kalau gitu. Ya, Ya sudah, kalau gitu saya disconnect dulu ya, Ibu Paulina. Semangat ya, siap. semangat ya. Tuhan Siap, Yesus Ci. memberkati. Oke. Ya, amin. Oke, kalau begitu. Ya, Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus yang sakit boleh tulis di komentar. Saya akan undang naik ke atas. Keluar keringat C, pinggang dengan punggung masih sedikit berat. Oke, saya berdoa ya. Saya berdoa untuk Kakak Katarin, pinggang dengan punggungnya. Saya lepaskan sebentar. Kakak Katarin masih di sini. Saya undang naik deh, Kak Katarin. Saya undang naik ke atas. Ya udah nggak apa-apa kalau nggak mungkin koneksinya jelek ya. Saya doa ya untuk pinggangnya. Saya lepaskan kuasa Tuhan atas Kak Katarin sekarang untuk pinggangnya, untuk pinggulnya. Sekarang pinggang dan pinggungnya kesembuhan mengalir. Ya, mengalir atas pinggang dan pinggulnya Kak Katarin. Sekarang kesembuhan mengalir, sekarang beratnya hilang dalam nama Tuhan Yesus. Shalom, Kak Katarin. Shalom. Ya, saya doa lagi ya, pinggang sama pinggulnya ya sekarang yang masih berat ya. Iya. Saya lepaskan kuasa Tuhan atas pinggang dan pinggulnya. Sekarang pinggang dan pinggulnya udah nggak berat lagi dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Engkau bebas, engkau sembuh sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Kakak Katarin. Ya, Kak, sekarang gimana? Keluar keringat. Keluar keringat, puji Tuhan. Lebih enak, lebih enteng badannya? Lebih ringan. Kemarin 3 hari yang dirancang terus karena tidak kuat punggung. Oh, iya sekarang lebih enak puji Tuhan ya. Punggungnya juga sekarang enak, ringan dalam nama Tuhan Yesus.
Darah Yesus tutup bungkus kakak Katarin dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesembuhan yang kau sudah berikan kepada kakak Katarin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ya, puji Tuhan ya kakak Katarin, semangat. Tuhan Yesus mengasihi. Amin. Ya, oke, saya disconnect dulu ya. Ya, makasih. Sama-sama. Oke, puji Tuhan. Biduran itu apa ya Bu Esther? Biduran itu bentol-bentol. Bentol-bentol karena mungkin cuaca dingin atau alergi apa gitu loh. Oh, iya saya berdoa ya buat ya Kakak Veronica Dwi. Oke, saya berdoa. Ya Kakak kalau ada minyak gitu boleh juga saya doakan ya, dan minyak itu bisa dioleskan Kakak Veronica, mungkin minyak entah minyak kelapa kayak minyak apa zaitun kayak ya, minyak baby oil juga boleh ya. Kalau ada Kakak Veronica, saya akan doakan Kakak Veronica. Ada nggak sih di sini ya? Ya, saya berdoa ya. Darah Yesus sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan Kakak Veronica Dwi dalam nama Tuhan Yesus, sudah menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk keturunan, kutuk sakit penyakit sudah hancur, sudah patah atas Kakak Veronica Dwi dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh kelemahan tubuh, roh sakit penyakit, roh kutuk, aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kekhawatiran, kecemasan, roh kekhawatiran, roh kecemasan, aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saya melepaskan kasih Tuhan, sukacita, damai, sejahtera Tuhan, dan juga kesembuhan daripada Tuhan turun sekarang atas Kak Veronica saat ini. Mulai saat ini kulitnya nggak biduran lagi, kulitnya sembuh, mulus dalam nama Tuhan Yesus. Ya, jadilah engkau bebas, engkau sembuh, engkau diberkati Tuhan ya. Kakak Veronica, engkau suka khawatir ya. Kakak Veronica, saya merasa engkau lagi banyak khawatirnya, banyak cemasnya, juga kakak atau ibukah atau nggak apa-apa Ibu Erni, saya pahlawan, nggak apa-apa ya. Ibu Erni bisa ikut live susulan saya ya, video susulan saya di profil TikTok saya. Di situ ada siaran ulangnya, link untuk siaran ulangnya. Ibu klik di situ, bisa ngikutin, karena sebetulnya Ibu, ketika saya melayani Ibu Erni nih yang sakit karena kesulitan ekonomi, saya tergugah sama Roh Kudus untuk memberitakan topik ini ya. Jadi sebetulnya ya Bu Erni lah yang menginspirasi saya jadi tergugah. Banyak sekali orang yang dibelenggu oleh kesulitan ekonomi, jadinya sakit-sakitan. Nah, makanya saya membawakan topik ini. Ibu Erni boleh lihat ya di profil TikTok saya, pergi ke profil TikTok saya, di situ ada link untuk siaran ulangnya. Ibu Erni nonton, karena ini ya memang penting buat kita semua. Ya, kata kakak Boyle, berjemur di bawah matahari ya, itu good juga. Saya rasa ya baik juga ya kalau matahari pagi, karena matahari itu ya sumber kehidupan. Ya, untuk Ibu Erni ya, saya berdoa segala roh kekhawatiran, roh kecemasan, roh ketakutan, aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saya melepaskan berkat kesembuhan atas Ibu Erni sekarang, berkat mengalir, berkat sukacita, berkat damai sejahtera, berkat kesembuhan, berkat keuangan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Ya. Ibu, tadi itu belum doa berkat loh. Oh, bukannya udah doa ya saya? Tadi itu langsung doa kesembuhan. Oh gitu ya. Ya udah, kita doa berkat lagi ya, doa berkat. Oke.
Saya melepaskan berkat dari surga, terbuka tingkap-tingkap langit dan dicurahkanlah berkat Tuhan hingga berkelimpahan atas hidupmu, atas pekerjaanmu, atas toko-tokomu, atas usahamu. Diberkati Tuhan berlimpah-limpah atas rumah tanggamu, atas anak cucumu, atas masa depanmu. Diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Tuhan akan membuat perbedaan antara engkau dan antara orang yang tidak beribadah dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini juga saya perintahkan berkat dari timur, utara, selatan, dan barat datang sekarang memenuhi lumbung-lumbungmu dalam nama Tuhan Yesus. Berkat kekayaan bangsa-bangsa, berkat kekayaan dari seberang lautan, saya perintahkan sekarang datang masuk ke dalam lumbung-lumbungmu dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi, tergenapi dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Amin. Ya. Bu Esther dapat penglihatan apa enggak? Siapa tahu dapat penglihatan lagi. Uang. Coba dijamah Tuhan. Oh, iya, iya. Jamah Tuhan. Oh, dijamah tangannya ya, berarti Ya. tangannya itu apa yang dikerjakannya dibuat berhasil, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu ada yang dijamah Tuhan, ya imani ya, imani kuasa Tuhan itu real. Oke, saya rasa sudah cukup ya. Bapak Ibu, terima kasih untuk kebersamaannya. Terima kasih untuk pelayanannya, untuk Bu Esther, untuk Cice Heni, untuk supportnya, untuk semua dukungannya. Saya berterima kasih. Dan sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi kita akan melanjutkan topik berikut ini. Shalom semuanya. Dadah. Salam. Salam.